صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita al-mukarram Kiai Haji Hasan Fahmi LC, Kiai Haji Imam Wahyudi, Ustaz Arif Khairuddin dan para asatiz, para guru lainnya yang mohon maaf tidak kami sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para guru, para asatiz yang hadir pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid Jami Al-Liqayah Karamah Ustaz Nurjaya Kusuma, Ketua Yayasan Al-Liqayah Jayakarsa Bapak Dr. Andes Haji Ahmadi, dan seluruh jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, marilah senantiasa bersama-sama kita memanjatkan rasa puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas izin dan nikmatnya lah alhamdulillah sampai detik ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadirat kita pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat rangkaian salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring doa dan harapan mudah-mudahan kita semua tergolong dan tercatat daripada umatnya yang insyaallah akan kita mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah sebelum kita memulai ta'lim kita pada pagi hari ini, diawali dengan pembacaan salawat yang akan dibacakan oleh Ustaz Ahmad Ramdhani. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا ربك وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jemaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada pagi hari yang barakah ini, senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassala fi salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami' Al-Wiqayah Bapak Ustaz Nurjaya Kusuma beserta pengurus yang lainnya, juga yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Jami' Al-Wiqayah, orang tua kita Bapak Haji Ahmadi, para asatidah di antaranya Ustaz Arif Khairuddin, Ustaz Haji Imam Wahyuri, Ustaz Mursyidin, Ustaz Haji Syafi'i Sa'aba, Ustaz Haryadi, Ustaz Khamsin, Ustaz Amdani, dan para asatidz yang lain, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, antaranya Bapak Haji Nurjana Gaus, Bapak Haji Yusuf Asmawi, Bapak Haji Yahya, kemudian banyak dari para orang tua kita yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para hujjaj, hadirin, bapak-bapak sekalian, juga hadirat, ibu-ibu, seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari yang barakah ini kembali kita hadir dan berada di tempat yang mulia, baitun min buyutillah, rumah daripada rumahnya Allah Subhanahu wa taala, yang kita masukkan juga niat i'tikaf di dalam masjid ini, dan keberadaan kita juga di majlis ilmu, majlis yang paling mulia di waktu yang barakah, maka insyaallah menjadi sebab Allah berikan banyak keberkahan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Hadis Al-Arba'in Nawawi lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala bihi wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid darain amin. Masih halaman 223 yang bawah ya. Wa syakalahu qayyimuhu ayil qa'im bi umurih atsha ardih fatawadda'a wa kharaja ila al-bariyati wa salla rak'ataini wa da'a fasarat sahabatun hatta ghashiyat ardah ay ghattatha wa sataratha wa matarat hatta mala'atha fa arsala ghulamahu wa qala unzur ayna balagat hadhihi fa nadhara fa idha hiya lam ta'du ardah ay lam tatajawazha wa fi riwayah lam ta'udha illa yasiran wa dhalika fi as-sayf wa kana yusalli fayutilu al-qiyam hatta taqattara qadamahu daman wa kana idha khatama al-Qur'an jama'a waladahu wa ahla baytihi wa da'a lahum wa ghaza ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 8 ghazawatin ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hadirin hadirat sekalian, masih di hadis yang ke-13 dan masih dalam manaqib, biografi daripada perawi hadis yang ke-13 ini, yaitu Sayyidina Anas bin Malik, yang merupakan khadim atau orang yang selalu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya adalah wa min karamatihi, di antara karamah, kemuliaan yang Allah berikan
kepada Sayyidina Anas bin Malik. Karamah adalah maknanya kemuliaan yang Allah berikan kepada orang saleh di luar Nabi dan Rasul. Adapun kalau kemuliaan atau sesuatu yang ajaib yang di luar kebiasaan, berarti luar biasa, yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasul, maka disebut namanya mu'jizat. Kalau terjadinya perkara yang luar biasa itu masih remaja, masih anak-anak, belum dewasa, maka disebutnya irhasat, irhas, ya, beda nama aja, tapi dari segi isinya sama-sama al-ajaib, keajaiban ataupun kejadian-kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Adapun kemuliaan yang Allah berikan, ada yang menyebutnya karamah, ada yang menyebutnya ma'unah, pertolongan kepada orang soleh selain Nabi dan Rasul, maka disebutnya karamah, ya, itu. Nah, di antara karamahnya Sayyidina Anas bin Malik, ya, satu hari atau dalam satu kesempatan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang senantiasa bekerja kepada Sayyidina Anas, ya. Kalau bahasa kita sekarang karyawan dah, ya. Para pekerjanya Sayyidina Anas, memang musim panas, kemarau, ya, mengadukan kepada beliau tentang keringnya tanah. Ya, kayak sekarang, ya. Ini kering, ya, belum hujan-hujan, ya. Mudah-mudahan Allah turunin hujan buat kita semua, ya, hujan yang membawa rahmat. Maka nanti disunahkan kalau hujan pertama mandi kalau bisa, ya. Insyaallah menjadi rahmat, mandi hujan, ya. Kalau bocah disuruh mandi hujan didemen banget, ya. Ya. Ini dengan harapan hujan itu membawa rahmat setelahnya dan seterusnya. Jadi di musim kemarau, di zamannya Sayyidina Anas bin Malik, datanglah orang-orang yang bekerja kepada beliau mengadukan tentang keringnya tanah, sehingga berefek daripada keringnya tanah ini, ya, air pun juga susah. Kalau air sudah susah, maka segala sesuatunya pun akan berefek juga, ya. Datang kepada Sayyidina Anas, kemudian apa yang dilakukan Sayyidina Anas? Fatawadda'a wa kharaja ilal bariyah. Sayyidina Anas ambil berwudu, kemudian beliau datang atau datengin tanah yang kering tadi itu. Untuk apa? Wa shalla rak'atain wa da'a, dan salat 2 rakaat. Sebelum kita lanjutkan, di sini ada syariat, maka disunnahkan ketika musim kemarau, apalagi sampai kering air, untuk melakukan sholat minta turunnya hujan, sholat minta diturunkannya hujan, yang disebut dengan sholatul istisqa. Sholat istisqa ada beberapa kaifiyah, cara. Ada kaifiyah atau cara yang masyhur yang dilakukan secara berjamaah, karena memang disunnahkan istisqa ini dilakukan secara berjamaah. Tetapi ada juga adnal kaifiyah, cara yang paling bawah, yaitu boleh saja, boleh dia sholat istisqa cuman sendirian. Ya, sendirian dia sholat 2 rakaat sholat istisqa, tapi sendiri, tidak berjamaah. Karena dari hukum fikih ada beberapa sholat sunnah
yang disunnahkan berjamaah. Ya. Seperti apa di bulan Ramadan? Salat apa itu? Salat tarawih. Kemudian salat Idul Fitri, salat sunnah tapi disunnahkan berjamaah. Salat sunnah Idul Adha. Gitu, ya. Apalagi? Salat gerhana, salat sunnah khusuful qamar, khusufus syams, dua gerhana matahari atau gerhana bulan. Yang ini salat-salat sunnah dianjurkan untuk berjamaah. Tetapi boleh kalau kita nggak sempat melakukan secara berjamaah, boleh kita apabila mungkin waktunya udah selesai, udah kelewatan, orang bikin jamaah kita udah ketinggalan, ya, maka tidak menutup kemungkinan masih dibolehkan untuk melakukan sholat sunnah tersebut. Kayak tarawih kita ketinggalan, ya, pulang udah malam jam 11. Jam 11 malam masjid masih ada gak? Masjid? Jangan salah jawab, masjidnya masih ada, ya. Beduk apa lagi, ya, gitu. Romannya pada nggak tidur nih kayaknya nih, soalnya jawabnya benar, ya. Nah, kalau ngaji sambil tidur-tiduran, masjid ada gak jam 11? Nggak ada. Ada masjid. Orangnya, ya, jamaahnya tarawihnya udah bubar. Tinggalan kita. Semua keluarga kita udah pada tarawih, kita sendirian pulang kerja, lembur. Ya, maka jangan tinggalkan sholat tarawih, tetap sholat, tapi sholatnya sendiri. Nah, itu, ya. Jadi sholat-sholat sunnah yang disunnahkan berjamaah, seandainya ketinggalan, ya masih disunnahkan, masih dibolehkan kita melakukannya sendiri. Nah, ini sholat yang dilakukan oleh Sayyidina Anas bin Malik adalah sholat istisqa. Memang tidak disebutkan secara matannya hadis ataupun matannya kisah, tapi di dalam syarah disebutkan. Wa shalla rak'ataini wa da'a. Beliau langsung diri di atas tanah yang kering itu. Kemudian sholat 2 rakaat, ya. Wada'a, dan beliau berdoa, ya. Fasarat sahabatun hatta ghasyiyat ardah. Ketika beliau berdoa, enggak lama beliau mengangkat tangannya berdoa meminta kepada Allah, maka apa? Berjalanlah awan, ya. Berarti awan yang teduh tuh, kalau bahasa kita namanya mendung dah karena awannya gelap, ya. Berjalan tuh awan terus menutupi hatta ghasyiyat ardah, sampai menutupi semua tempat daerah yang kering, ya. Lihat di sini kalimatnya hatta ghasyiyat ardah ay ghatatha wa sataratha, sampai menutupi bumi yang tadinya semuanya kering. Lagi berdoa, ya. Enggak lama wa matarat, maka turunlah hujan. Ini, ya, wa matarat hatta mala'atha, dan turunlah hujan sampai penuh tuh. Artinya semua tempat yang tadinya kering udah dibasahi oleh hujan. Ini di antara karamah daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berikutnya wa kana yusalli, halaman berikutnya 224, wa kana yusalli fayutilu al-qiyam. Adapun beliau Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an adalah salah satu sahabat Nabi yang paling juga nyontoh Nabi. Di antaranya beliau mencontoh Rasulullah dalam salat malamnya Nabi. Nah, di sini dikatakan wa kana yusalli fayutilu al-qiyam. Adapun Sayyidina Anas bin Malik adalah orang yang selalu salat malam. Dan kalau salat malamnya fayutilu al-qiyam, maka beliau lamain, panjangin dirinya. Berarti kalau panjangin dirinya, lamain dirinya dalam salat, itu apa yang dipanjangin? Bacaan surahnya. Fatihahnya sekali, tapi surahnya yang panjang.
sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat Nabi itu salatnya berarti dari jam berapa? Ba'dal Isya. Habis salat Isya, Nabi salat sampai menjelang subuh. Ya. Mungkin pertengahan Nabi tertidur, duduk. Tidurnya tidur duduk. Untuk apa? Untuk melakukan yang namanya salat tahajud. Maka di sini dikatakan sebagaimana salatnya Rasulullah dimulai dari awalnya malam, yaitu habis Isya, kemudian dipanjangkan dirinya dengan dilamakan membaca surah-surah. Nah, diriwayatkan oleh sahabat pernah ngikutin yuraqibu salatan Nabi. Ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngikutin Rasulullah, ngendik-ngendik, ya, ngikutin, ngintilin, mau lihat dan ngikutin salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngikut sendiri, Nabi nggak nyuruh, ngikut sendiri dia. Ya, rakaat pertama habis Fatihah, Nabi urut membaca surah Al-Baqarah. Ya, kalau kita Al-Baqarah baca juga biasanya itu, tapi HP-nya doang, depannya doang. Ya, pokoknya kalau yang baca surah Al-Baqarah orang-orang kita tenang aja udah, nggak lama. Dikirain sama sahabat paling Nabi baca beberapa ayat doang nih. Surah terpanjang surah Al-Baqarah. Ngikutin dah salat malamnya Nabi. Nggak taunya bukan depannya doang, terus sampai akhir surah Al-Baqarah. Udah mau habis surah Al-Baqarah. Biasanya kita mau dengar surah udah mau habis. Diri udah lama, surah udah mau habis, rasanya gimana? Nah, girang dan berarti udah mau ruku. Tuh sahabat kirain begitu juga. Ini Al-Baqarah udah panjang banget, kali itu ditambahin lagi. Bener, selesai baca surah Al-Baqarah, lanjut surah setelahnya Ali Imran. Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Begitulah yang dilakukan oleh Sayyidina Anas. Subhanallah, bagaimana enggak? 10 tahun ngelihat sholatnya Nabi, Nabi tahajud, Nabi sholat malam, nih Sayyidina Anas ngelihat terus. Kan hidup bersama Rasulullah. Maka itu yang pengen dikerjain sama Sayyidina Anas. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nih, nurnya Nabi Muhammad kalau sudah masuk ke dalam hatinya para sahabat, maka segala sesuatu apapun akan dilakukan. Pengorbanan jiwa raga, sampai pun darah mengalir, mati, syahid, berani untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan di sini, fayutilu al-qiyam. Sayyidina Anas kalau salat malam manjangin dirinya sebagaimana Rasulullah. Sehingga apa? Hatta taqattara qadamahu daman. Saking lamanya berdiri, maka sampai bengkak dan membengkak kakinya, meneteskan darah. Ya, lama dirinya itu. Kan lama diri kan nggak bergerak itu. Ya, ini luar biasa. Sebagaimana Rasulullah SAW yang sering kita mendengar riwayat, saking begitu khusyuk dan sangat butuhnya Rasulullah SAW Nabi kita kepada Allah, sampai sujudnya, sampai sholatnya, berdirinya itu lama. Sampai Sayyidah Aisyah berkata, bukankah engkau telah dijamin ya Rasulullah, dosamu telah diampuni, ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, apa yang lalu dan apa yang akan datang dari dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa jawaban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Afala akuna 'abdan syakura? Tidakkah boleh aku menjadi hambanya yang paling bersyukur? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hatta taqattara qadamah daman. Salatnya Sayyidina Anas sampai sakit kakinya, sakitnya kakinya sampai meneteskan darah.
luar biasa, ya. Wa kana idza khatamal Qur'an, dan Sayyidina Anas bin Malik salah satu sahabat Nabi yang sangat mementingkan khatmul Quran, ya. Sebagaimana pengajian kita di Masjid Jami' Al-Hikmah kemarin sudah dibagiin juz, ya. Untuk apa? Untuk mengambil keberkahan hidup kita, umur kita, kemudian masjid kita, dan keberkahan rumah kita dengan kita membaca Al-Quran juz per juz yang sudah dibagikan. Lalu kita bikin khatmul Quran. Di dalam khatmul Quran itulah yang dikatakan oleh Nabi, inda khatmil Quran tustajabud da'wah. Hadis singkat kata Nabi, ketika khatmul Quran maka diijabah doa kita, ya, termasuk salah satu yang kita jadikan wasilah perantara ketika khatmul Quran di Masjid Jami' Al-Hikmah adalah air zawiyah yang kita niatkan minta kepada Allah, dan saya masukkan doa di dalamnya dengan biwasitati hadzal ma' az-zawiyah, dengan perantara air zawiyah ini, ya Allah, maka sembuhkan apa yang menjadi penyakit di antara kami dengan wasilah perantara air zawiyah. Dan itu sudah berlangsung lama, ya. Jadi ini air zawiyah, air yang luar biasa. Selain air daripada milik kita sendiri, dia juga yang kita bacakan Yasin dan khatmul Quran yang luar biasa. Insya Allah silahkan mengkonsumsi, ya, sampai orang kenal itu bukan air mineral aja, tapi air doa, sampai begitu. Saya nggak kata air doa, tapi orang sendiri, karena testimoni, tahu testimoni, ya, Allah berikan banyak daripada dengan sebab. Nah, saya sering bilang tuh, ya, jangan salah, dengan sebab Allah berikan kepada air, perantara air ini, maka insya Allah mintanya kepada Allah dengan meminum air zawiyah, Allah sembuhkan apa yang menjadi penyakit-penyakit kita. Dan semua begitu, kita niatin, bilang pegangnya minumnya tangan apa? Tangan kanan, baca bismillahirrahmanirrahim, minta apa yang menjadi niat kita, ya, insya Allah. Mudah-mudahan semuanya itu terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana Sayyidina Anas bin Malik, kana idza khatama al-Quran, adapun beliau apabila akan mengkhatamkan Al-Quran, nah ini dia, jama'a waladah, beliau mengumpulkan keluarganya, gitu ya. Makanya kita ajak bareng-bareng, ayo, yang nggak bisa ataupun yang nggak sempat ambil bagian juz, nggak baca di rumah, nggak apa-apa, hadir juga di acara khatmul Quran. Kenapa? Nah, ini dia. Sebagaimana Sayyidina Anas, riwayat lain juga banyak sahabat Nabi yang contohnya seperti Sayyidina Anas, ya. Di antaranya Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas yang kita ziarahin di Taif waktu umrah. Itu di antara sahabat Nabi yang mementingkan khatmul Quran. Apa kepentingannya dalam khatmul Quran? Jama'a waladah, dikumpulin semua anak-anaknya, ya. Kemudian wa ahla baitih, dan keluarganya, anak keturunan keluarganya ada, kumpul lagi acara khatmul Quran. Wa da'alahum, dan berdoa untuk mereka semua, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara manaqib ataupun biografi daripada seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Sayyidina Anas bin Malik, ya, yang memiliki duplikat atau seperti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dalam masalah salat malamnya beliau, ya, radhiyallahu anhu. Berikutnya, wa ghaza ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 ghazawat. Kisah tentang Sayyidina Anas ini juga apa? Beliau, Sayyidina Anas adalah orang yang telah mengikuti perang langsung bersama Rasulullah 8 ghazawat, 8 kali peperangan, 8 peperangan beliau mengikuti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ghazwah itu namanya ghazwah, maka disebutnya wa ghaza, ya. Ada lagi perang yang di situ Nabi nggak ikut, tapi Nabi ngutus jenderal, jagoan-jagoannya doang, itu namanya perang juga, tapi disebutnya sariyah, ya. Ini luasnya bahasa Arab. Perang juga, tapi ada perang yang diikuti oleh Rasulullah namanya ghazwah. Perang yang Nabi nggak ikut tapi ngutus utusan jenderal,
Itu namanya syariah. Nah ini kalau Sayyidina Anas ngikut perang langsung bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqama bil Madinah, dan bertempat tinggal di kota Madinah. Wa syahida al-futuh, karena panjang umurnya kan, ya, usianya panjang nih, ngalamin semua khalifah. Jelas, ya, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sampai wafatnya ini ya di zamannya Hajjaj, ya. Dinasti Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah awal ya adalah dinasti yang terlebih dahulu sebelum dinasti Abbasiyah. Wa syahida al-futuh. Nah, itu makanya dikatakan Sayyidina Anas ikut menyaksikan pembebasan negara di seluruh dunia bersama para khalifah. Nah, itu. Thumma qatana al-Basrah. Nah, kemudian beliau memilih ya. Saat itu kekhilafahan Bani Umayyah pusat pemerintahannya di Basrah, Irak, ya. Nah, maka beliau pindah ke sana, ya. Wa thumma qatana al-Basrah wa mata. Meninggal, wafat beliau Sayyidina Anas pada tahun 93 Hijriyah. Kapan? Fi zamanil Hajjaj, di zamannya seorang khalifah ya, atau seseorang yang berkuasa yang bernama Hajjaj. Ini kalau bicara Hajjaj banyak kisahnya ya. Ini begitu. Waktu lifa wafat usia pada tahun 93 Hijriyah ya. Sehingga dipertanyakanlah atau dikhilafkan berapa ya wafat ya, benar tahun 93 Hijriah. Kemudian dipertanyakan, dikhilafkan berapa usia beliau. Faqila innahu tis'un wa tis'una sanah. Ada yang mengatakan umurnya beliau itu 99 tahun. Ada yang mengatakan mi'ah wa sittah, 106. Ada yang mengatakan 103. Ada yang mengatakan 110. Wa qila wa sam'ah, ada yang mengatakan 107. Wa qila wa 20, ada yang mengatakan 120. Tapi dari perhitungan yang kemarin kita kenal atau kita tahu, ketika Nabi datang ke kota Madinah, beliau umurnya berapa? 10 tahun ya. Kemudian sampai tambahin 93, kan hitungnya dari Hijriah tuh. Berarti totalnya berapa? 103. Nah, itu yang mu'tamad ya, itu. Wa awsa Thabit al-Bunani. Nah, menjelang wafatnya Sayyidina Anas bin Malik pesan wasiat kepada Sayyidina seorang muridnya. Muridnya Sayyidina Anas bin Malik di antaranya adalah Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani kenal gak? Pernah saya ceritakan, ini salah satu orang soleh ya, yang punya keistimewaan karomahnya setelah wafatnya itu dalam kuburnya sholat terus. Diceritakan pernah ketika seseorang lagi ngikut nguburin Syekh Thabit al-Bunani, habis diuruk dikuburin tuh Syekh Thabit, yang tadi ngikut nguburin rupanya dia tahu, dia tahu baru sadar ada barangnya yang ketinggalan, kayaknya nyemplung nih ke kuburan. Begitu dilihat, digali, faidan fihi Thabit al-Bunani yusalli, katanya. Kaget gitu. Padahal niatnya mau ngambil barang yang ketinggalan doang. Begitu digali, baru berapa galian kelihatan di bawahnya. Tadi yang dikuburin Syekh Thabit al-Bunani sedang sholat di dalam kuburnya. Kaget, ditutup, kabur langsung. Datang, pulang dan datengin keluarganya Syekh Thabit. Lalu bertanyalah orang tadi ini kepada anaknya Syekh Thabit, apa amalannya Syekh Thabit sampai udah wafatnya masih bisa sholat di dalam kuburnya. Saya pernah jelaskan alam barzah, kadang ada kisah di zaman Nabi pun ada, digali kuburan, nggak taunya di bawahnya orang lagi baca surah Tabarok. Apa maksudnya? Alam barzah bisa saja di alam barzah orang itu beramal, dia beramal kayak tadi itu, sholat,
baca Quran sebagai bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Bisa saja. Nah, datanglah tadi ditanyain anaknya, apa amalan ayahmu? Kenapa emang? Kata anaknya, diceritain barusan begini. Ada yang ketinggalan, saya cari, saya ambil, baru saya gali. Begitu dah diceritain. Oh, ayahku memang pernah bercerita kepada aku, katanya. Apa katanya? Setiap tahajudnya, setiap sholat malamnya beliau minta, ya Allah, kalau kau nanti telah mengambilku dan kau izinkan ada orang yang bisa sholat di kuburnya, maka izinkanlah aku adalah orang yang bisa melakukan itu. Ya Allah, apabila kau telah mengambilku, mewafatkanku, kemudian ada orang yang bisa melakukan sholat di dalam kuburnya, maka jadikanlah aku termasuk orang itu. Nah, itu. Jadi itu permintaannya Thabit Al-Bunani. Nah, Sayyidina Anas bin Malik waktu menjelang wafatnya, beliau wasiat kepada Thabit Al-Bunani. Apa wasiatnya Sayyidina Anas? Ayyaj'al tahta lisanihi sya'ratan kanat indahu min sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Luar biasa. Sayyidina Anas punya senjata, nggak taunya. Senjata di sini maksudnya pusaka. Ya. Pesan, nanti kalau aku meninggal, kau taruhin tuh rambutnya Rasulullah yang aku punya, disimpan, dijaga tuh rambutnya Rasulullah yang aku simpan itu, nanti kau masukin tuh kalau aku udah wafat di bawah lidahku, tahta lisanihi sya'ratan, masukin tuh ya rambutnya Nabi di bawah lidahku. Kalau ini nyambungnya terkemana ini? Karena nanti kan di alam kubur ada apa? Fitnah. Tahu fitnah? Fitnah itu ujian. Ujian kubur. Kalau ujian ditanya kan, ujian anak-anak testing. Masih ada gak testing sekarang? Udah nggak ada ya? Dulu testing, sekarang semester ulangan, ya. Nah, itu kalau diuji kan ditanya. Dengan harapan nanti Sayyidina Anas bisa menjawab. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya. Man rabbuka man nabiyuka ila akhirih. Nah, ini. Maka fafa'ala, dilakukanlah apa yang dipesan oleh Sayyidina Anas kepada Syekh Thabit Al-Bunani. Wa ghassalahu Muhammad bin Sirin. Nah, disebutin lagi murid yang keduanya nih. Dan dimandikanlah Sayyidina Anas oleh seorang ulama besar juga yang bernama Syekh Muhammad bin Sirin, dikenalnya dengan Ibnu Sirin. Ini ulama-ulama yang sering disebut di dalam kitab-kitab yang merupakan muridnya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Dan banyak disebutkan dalam kitab lain, wa min talamidhihi, dan di antara murid-muridnya Sayyidina Anas bin Malik adalah apa? Siapa? Di antaranya Ibnul Mubarak, Sayyidina Abdullah bin Mubarak, ya. Ibnu Mubarak yang dikatakan seorang tokoh sufi terkenal juga. Ibnul Mubarak, ya, seorang tokoh sufi terkenal dan dermawan. Itu. Wa huwa akhiru man mata min as-sahabah bil Basrah. Sayyidina Anas bin Malik adalah akhiru man mat min as-sahabah bil Basrah. Sahabat Nabi yang terakhir wafat di Basrah. Sahabat Nabi yang terakhir wafat di Basrah. Berarti ada kalimat di Basrah, ada nanti sahabat Nabi yang paling secara mutlak, itu sahabat paling akhir-akhirnya meninggal. Itulah Sayyidina Tufail, ya. Kalau ini Sayyidina Anas bin Malik akhirus sahabah mata bil Basrah. Nah, sahabat yang terakhir yang wafat di kota Basrah, Irak. Wa dufina fi qasrih. Ya, dikubur di qasarnya ataupun artinya dibuat gubahnya. Kalau kita lihat di YouTube itu ataupun diklik makamnya gubah Sayyidina Anas bin Malik, itu ada di Baghdad, Irak, itu dibikin gubah, ya. Ruwiya lahu alfani wa mi'ata haditsin wa sittatan wa thamanuna haditsan. Ya. Perawi hadis ketiga terbanyak Sayyidina Anas bin Malik, ya. Setelah Abu Hurairah
kemudian Ibnu Umar, lalu Sayyidina Anas bin Malik. Ya. Beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah 2286 hadis. Nah, itu. Minha ma dzakarahu anhu al-musannif biqaulihi. Nah, di antaranya ini hadis yang akan kita bahas kalimatnya. Nah, jam berapa nih udah? Bener nih ya? Ini maju sekarang Pak ya? Maju sekarang subuh. Yang ngajar nggak kelar-kelar nih kayaknya, jam 5:30 ya. Memang tadi masuknya jam 6, jam 5 kurang ya. Mudah-mudahan waktu isyraq udah waktu keluar matahari udah ya mulai, tinggal nungguin waktu isyraq. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan dan kita bahas dan dalam setiap pengajian kita, Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada ilmu syariah, dan Allah jadikan ilmu-ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan sampai kita orang-orang yang selalu mengaji tapi kosong, tapi enggak ada ilmu yang bermanfaat. Kok bisa? Syekh Zarnuji berkata di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, banyak orang rajin duduk di majelis ilmu, wala yasiluna ila thamratihi, tapi mereka tidak bisa mendapatkan buahnya ilmu. Ya Allah, capek-capek duduk di depan kita, duduk bersama kita, kita hadir di majelis ilmu sampai meninggal seperti itu. Kenapa? Tidak ada ta'zim kepada ulama, tidak ada ta'zim kepada guru-guru yang dia pernah mengambil ilmu. Ini jangan main-main, bahaya ya, bahaya. Jangan sampai, makanya istighfar kita, kalau ada sesuatu yang enggak baik dalam diri kita, kita istighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sesuatu yang enggak pantas kita kerjakan, apalagi sampai berefek membawa satu ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau ilmu enggak manfaat, bukan hidupnya aja enggak berkah, keluarganya enggak berkah, usahanya enggak berkah. Kenapa? Ada warathatul anbiya, pewarisnya Nabi yang dia tidak hormati dan tidak dia indahkan, yang dia remehkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang segala menuntut ilmu tapi tidak mendapatkan ilmu. Jangan. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu kita ini menjadi ilmu yang bermanfaat, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام